Iya, pemirsa tentunya hadir kembali ya, kita kembali lagi di Research and Education masih bersama Bapak Armia ya. Yang pasti Bapak Armia ini luar biasa sekali loh, informasi yang diberikan benar-benar akurat pastinya ya, dan tentunya sangat-sangat hasil yang luar biasa telah dirasakan ya oleh masyarakat-masyarakat yang di tempat observasinya Bapak Armia tadi ya yang pastinya. Dan untuk dampak positifnya nih Pak, dampak positif terkait dengan penelitian yang sudah Bapak lakukan. Bukan dampak corona ya. Oh bukan, ya. dampak corona beda Pak. Iya. Nah terus kalau misalnya ya dampak positifnya dari penelitian ini ya. Nah tapi sebenarnya sebuah penelitian itu ataupun apapun itu seperti pengabdian ataupun mungkin karya ilmiah dari berbagai macam tingkatan itu pasti keseluruhannya berdampak positif gitu kan. Karena yang diangkat itu pastinya permasalahan-permasalahan yang benar-benar itu yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Gitu. Nah, dan tentunya dengan penelitian itu mungkin contohnya dalam bidang arsitektur. Nah, jadi bagaimana kita mencari solusi gitu. Jadi nggak hanya mungkin di scope di area untuk lokasi pemukiman baru ini. Contohnya mungkin kalau untuk bagaimana menciptakan rumah sehat, terus juga apa sih yang syarat dari sebuah rumah meskipun juga itu rumah RSSSSSS gitu ya. Sederhana sekali. Tapi itu harus ada poin-poin yang penting gitu. Nah, jadi mungkin dari penelitian kegunaannya apa, positifnya apa gitu. Apapun penelitian itu pastinya juga berdampak positif. Nah mungkin kalau misalnya untuk kasus dari penelitian saya kali ini, nah itu adalah ya positifnya pasti juga memberikan manfaat untuk masyarakat di area pemukiman ini kan. Nah supaya juga mereka tuh bisa lebih tertata lagi hidupnya. Mereka bisa mendapatkan apa yang apa istilahnya yang sebenarnya mereka perlukan untuk dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa gitu kan, dan kebutuhannya air segala macam, lingkungan yang sehat bersih. Nah pasti juga dampak positif seperti itu yang ada dari research ini gitu, dari dampak positif dari penelitian ini gitu. Iya, nah tadi Bapak ada menyebutkan rumah sehat, maksudnya gimana tuh Pak rumah sehat? Ya rumah sehat itu alias rumah itu nggak demam. Oke, bukan. Ya. Rumah sehat itu adalah mungkin bukan mungkin apa sih, ya? Exactly itu pastinya ya rumah yang mengikuti standar kesehatan gitu dari dunia kesehatan gitu. Nah yang pastinya sebuah rumah itu kan harus ada syarat-syaratnya. Even itu small house, itu requirement-nya itu emang harus benar-benar yang ada kamar tidur, terus juga ada dapur meskipun juga kecil. Yang paling penting adalah ada kamar mandi, ada jadi sampai ke situ itu harus dirincikan ya Pak ya? Ya pasti. Nah jadi meskipun juga sebenarnya kan bukan dilihat dari ukurannya, yang penting bagaimana rumah itu bersih dan terus juga mungkin penataannya gitu kan. Nggak mungkin hal kecil sih sebenarnya, tapi kalau misalnya dalam dunia desain, nah jadi kita memerhatikan itu even it's a small house. Jadi memang ini kamar mandinya di mana sih, pintunya menghadap kemana, itu letak meja makannya di mana gitu. Terus juga arah kamar tidurnya, terus juga accessibility-nya itu harus benar-benar diperhatikan. Nah terus ya rumah sehat itu yang pastinya juga harus ada syarat-syaratnya kan, harus kamar tidurnya, terus juga ada kamar mandinya, tempat toiletnya gitu kan. Meskipun juga di dalam rumah itu bagus, wah ini bagus, tapi pas kita masuk ke dalam tuh ya nggak ada kamar mandi, gitu. Atau juga mungkin sampah, penanganan segala macam, sanitasinya atau juga utilitasnya itu juga yang dikatakan masuk ke dalam kategori requirement of rumah sehat gitu, yang dikatakan rumah sehat seperti itu. Itu rumah sehat tuh lengkap ya, ada ruang tamunya, ada kamar tidur dan segala, ada dapur juga ya, ada kamar mandi terutama harus ada ya Pak ya. Jangan sampai di luar rumah kita harus. Nggak mungkin dong, misalnya saking kecilnya kita tidur tuh dalam posisi berdiri gitu kan. Nggak bisa ya. Saking sempitnya gitu kan. Tempat tidurnya itu nggak bisa gitu. Iya, tapi di Jepang ada ya Pak ya, untuk kamar tidur sekecil kapsul ya, kapsul itu mungkin, waduh itu sempit sekali ya kalau sudah seperti itu, jangan sampai deh ya. Dan untuk tema penelitian berikutnya apa nih Pak? Nah ini menjadi PR juga sih, sebenarnya udah sih gitu. Sudah ada rencana ya Pak ya? Nah pastinya juga harusnya dipototin nih sama direkturnya. Penelitian berikutnya ya pastinya itu saya pastinya juga nggak jauh-jauh dari rumpun ilmu saya gitu. Nah jadi saya ada berencana untuk melakukan penelitian untuk pedestrian gitu kan. Nah karena mungkin kalau misalnya terlalu strict to the point untuk desain, untuk yang sangat ilmiah arsitektur, jadi takutnya itu mungkin ada cuma sebagian kecil aja sih gitu ya mungkin bisa merasakan dampak positifnya ya. Jadi itu bisa kita buat ke dalam sebuah buku ajar atau apa, itu memang bahan ajar ya, itu memang menjadi salah satu kewajiban dari dosen juga gitu. Nah jadi kedepannya mungkin saya melihat, karena kan sekarang ini
yang namanya juga polusi, apalagi Banda Aceh ini yang udah seperti Jakarta ya? Iya, almost gitu ya, masih jauh gitu masih, ya. Tapi ya namanya juga kemacetan, terus juga kendaraan, terus juga semakin banyaknya lahan atau juga untuk pendestrian taman hijau ya, itu ada juga area green area itu emang udah hampir jarang karena kan sekarang udah ruko lah, udah perumahan di mana-mana. Nah jadi itu kan salah satu yang global isu juga, apalagi sekarang kita nggak bisa menutup mata tentang global warming segala macam kan, itu karena ya apa istilahnya ya, itu yang mau nggak mau itu menjadi PR buat kita gitu. Nah jadi saya melihat dari isu tersebut, nah jadi bagaimana menciptakan lingkungan kota dan tentunya juga masih bisa dilakukan sebagai pedestrian atau juga area hijau ya. Karena kan kita banyak lihat, oke lah kita nggak usah jauh-jauh ke luar negeri gitu. Mungkin kalau misalnya di Indonesia, contohnya di Bandung gitu. Jadi semetropolis apapun, sehetik apapun itu mereka juga karena misalnya dari pihak wali kotanya atau juga yang orang-orang terkait ya di daerah terkait, itu mereka masih bisa membuat green space atau juga bagaimana sih membuat apa saja lingkungan kota atau juga terutama jalan-jalannya itu yang bisa terbebas dari polusi. Nah jadi saya tertarik ke itu sih untuk next research atau juga penelitian mendatarnya gitu. Oke, yang pasti harus terus berdampak positif ya untuk masyarakat Aceh mungkin, dan itu adalah taman-taman itu luar biasa loh, yang hijaunya daun itu segar jadi ya, kita hirup udara segar itu dari pohon-pohon yang rindang gitu ya. Dan pastinya juga ya pemirsa yang ada di rumah juga penasaran nih terkait dengan pendidikan yang ada di Banda Aceh sendiri. Nah tanggapan Bapak Armia sendiri nih untuk pendidikan yang ada di Aceh itu apa sih yang harus dibenahi gitu Pak? Iya, nah tapi dari segi positifnya ya, pastinya juga dari Pemprov atau juga dari Dinas Pendidikan dan juga di instansi-instansi terkait itu memang luar biasa sekali ya. Mereka tuh selalu melakukan terobosan-terobosan, terus juga memberikan akses yang memudahkan bagaimana untuk mengimprovisasi atau juga melift up ke next level dari tingkat pendidikan di Aceh sendiri, di Aceh sendiri kan. Nah jadi mungkin kita lihat itu dengan banyaknya misalnya seperti mungkin dalam batas pengetahuan saya, dalam hemat pengetahuan saya seperti merevisi kurikulum, selalu terus mengembangkan dan juga banyak mengembangkan dan memasukkan kurikulum baru dan juga mengikuti dengan perkembangan teknologi. Dan yang paling penting mungkin yang menjadi kebanggaan kita juga itu khususnya di Provinsi Aceh itu tidak meninggalkan yang juga ilmu-ilmu pendidikan agama religi, gitu kan. Nah itu juga dimasukkan dalam mata-mata pelajaran, mata kuliah, dan itu menjadi sebuah fondasi buat kita, apapun itu ya pasti kita juga harus back to religion atau juga mungkin kembali ke yang diajarkan agama seperti apa gitu kan. Nah itu juga yang pastinya juga menjadi bekal kita, karena kan segala sesuatu ilmu pengetahuan itu kan dari Al-Quran kan, dari Al-Quran, dan kita membedah itu. Jadi kita jangan lupain itu gitu, kita back to the roots dan kita dari mana kita berasal, dan dari situ kita bisa mengembangkan ilmu teknologi apapun itu tanpa lari dari fondasi dasarnya yaitu agama dan juga Al-Quran pastinya. Nah, itu luar biasa sekali yang di sistem pendidikan di Aceh. Terus satu lagi mungkin tambahannya dengan banyaknya akses-akses yang untuk daerah-daerah tertinggal itu semakin terperhatikan kan. Kalau dulunya mungkin sedikit miss gitu, dengan tempat-tempat gitu yang harus diperbaiki, tapi sekarang kayaknya udah merata gitu kan. Bagaimana dengan program-program guru ke daerah-daerah tertinggal, terus juga dengan banyaknya bantuan-bantuan dari yayasan-yayasan apapun itu, dari dinas-dinas, dan merata sih pendidikannya, meskipun juga sekarang masih on progress, tapi insya Allah juga kedepannya pasti bakal lebih baik sih gitu. Iya, yang pasti kita terus berharap kepada pemerintah Aceh ya untuk terus mengembangkan dunia pendidikan. Dan tadi saya juga sempat singgung terkait dengan 4.0. Nah, gimana nih Pak tanggapan Bapak dengan maraknya 4.0 ini? Oke, nah pastinya juga ya di mana-mana sekarang kita juga udah harus berkiblat ke situ ya. Revolusi industri 4.0 itu. Nah, di mana juga bagaimana mempersiapkan skill kita gitu, dan tentunya juga kan semakin ke depannya kita mungkin kode negara maju kita sudah melihat gitu kan, banyaknya dulu tenaga manusia yang mungkin manual dilakukan oleh manusia, tapi sekarang udah tergantikan dengan mesin gitu. Nah, terus bagaimana sekarang dengan karena kita berbicara tentang revolusi industri 4.0 itu hampir semua aspek gitu, dari segi benefitnya, positifnya itu juga tentunya juga bisa memberikan banyak sekali manfaat ya, terutama sekarang mungkin dengan homeschooling, dengan kuliah jarak jauh, dan kita
we don't have to go abroad gitu untuk mendapatkan pendidikan. Jadi kita mungkin bisa daftar dan kita bisa stay di rumah, belajar dari rumah, tapi kita juga mendapatkan lulusan dari luar gitu. Nah, terus juga bagaimana mungkin murid-murid yang memperdalam ilmunya, kok dulu aduh harus pergi les lagi nih ke depan segala macam. Tapi dengan berkembangnya revolusi industri ini yang mungkin semakin memudahkan ini dari bapaknya ya. Nah, itu juga mereka nggak mesti harus ke les, tapi bisa lewat handphone, gitu, bisa belajar di rumah, ada lebih masuk gitu, lebih jelasnya gitu. Iya, benar banget. Nah, terus juga untuk yang paling penting adalah untuk revolusi industri 4.0 itu bagaimana menciptakan SDM yang semakin siap berdaya saing. Karena seperti kita tahu kan nanti udah bebas itu kan dari orang luar ya, sah-sah aja sih itu udah masuk ada ke Indonesia, gitu. ya benar. Nah, jadi itu kita meskipun dibilang it's not too late, belum terlambat, tapi itu yang harus menjadi PR buat kita gitu, bagaimana kita mengimprovisasi skill kita. Jadi sekarang kita bukan hanya yang tenaga yang bekerja, tapi skill pikiran juga ide segala macam. Nah, itu juga yang membuat kita insya Allah bisa survive dan bisa mampu bersaing ya Pak. Betul sekali. Iya pastinya. Dan harapannya mungkin terakhir nih ya Pak ya, karena durasi panjang ya kalau sama Pak Armia ya. Oke, tanpa sadar ya Pak ya. Dan untuk itu yang terakhir nih Bapak untuk pesan dan juga pesan mungkin ya untuk mahasiswa Universitas Budi Indonesia atau juga untuk masyarakat Aceh khususnya nih Pak. Ya mungkin ya sesuai dengan acara ini gitu kan, yang pastinya pesannya untuk masyarakat supaya kita juga benar-benar apa istilahnya selalu memperkaya diri dengan pendidikan, apapun kita harus aware gitu kan. Jadi kita nggak bisa menutup mata apapun yang terjadi tentang isu-isu yang berkembang sekarang ini, misalnya tentang global warming, terus juga tentang kesehatan ya gitu ya, mungkin sekarang kita lagi virus corona ya gitu ya, mungkin jadi ketakutan semua orang gitu. Tapi jangan takut-takut aja sih, jangan yang harus, tapi kita harus ada real actionnya. Misalnya contohnya kalau misalnya untuk menyelamatkan lingkungan, jadi kita benar-benar harus memulai bagaimana kita bisa membersihkan lingkungan kita, terus bagaimana kita bisa menghemat energi gitu kan. Terus juga bagaimana misalnya untuk menghadapi virus itu kita bisa hidup sehat, mungkin dengan cara banyak minum air putih segala macam, apa gitu kan. Nah jadi kita benar-benar kalau sekarang ini ya pesannya apapun itu yang terjadi di sekitar kita, kita nggak boleh tutup mata, dan kita karena kita sebagai aktornya, orang yang menjalaninya, dan kita juga orang yang merasakan akibat dari positifnya, terus kita juga orang yang yang merasakan akibat dari negatif. Kalau kita juga avoid atau jadi mendinai semua itu, yang misalnya we don't care gitu, tapi itu kita sendiri sih yang bakal ngerasainnya gitu, bukan orang lain. Iya, baik, terima kasih Bapak Armia, luar biasa ya pesan dari beliau, cukup mengesankan ya, dimana kita Oke. Iya, yang pasti terkait dengan virus corona kita harus terus tetap menjaga kesehatan ya. Jangan hanya mau tapi lakukan pencegahannya ya. Cuci tangan dengan bersih juga itu salah satu pencegahannya. Dan untuk itu kita pamit dulu nih pemirsa, karena durasi juga sudah panjang sekali ya. Kalau gitu saya Syarifah Ainul dan juga Bapak Armia. Iya, kami mohon pamit dan juga seluruh kru yang bertugas juga mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.